Bab 1281 Labu Merah. Pedang yang mengkristal itu langsung menembus ruang angkasa dan menebas ke arah Gu Zihuang. Serangan mendadak ini sangat rumit sehingga bahkan dengan kekuatannya, Gu Zihuang juga tidak dapat menghindari serangan ini dan hanya bisa melihat pedang itu terbang dengan keheranan di wajahnya. Pada saat itu, bahkan jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa pedang di tangan Mu Chen sebenarnya memancarkan aura yang membuatnya merasa ketakutan, aura yang secara unik dimiliki oleh penguasa surgawi. Untuk jangka waktu tertentu, pemilik pedang itu pasti adalah penguasa surgawi sejati. Jadi ketika pedang itu terbang, bahkan Gu Zihuang merasa ketakutan meskipun dia berkultivasi di alam penguasa bumi yang disempurnakan, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan memiliki senjata yang begitu menakutkan. Pedang yang mengkristal itu pasti telah melampaui peringkat artefak suci kelas tinggi. Saat pedang itu diacungkan ke bawah, rasanya seolah-olah tidak bisa dihindari. Tapi sebagai rubah tua, Gu Zihuang sedikit menggerakkan kepalanya dengan cara yang aneh. Pedang itu melesat di telinganya dan menebas bahunya. Bahkan dengan fisiknya yang kuat, Gu Zihuang merasakan rasa sakit yang tak terlukiskan yang datang dari bahunya. Gu Zihuang menjerit. Hampir setengah dari tubuhnya, dari bahu ke bawah, diiris oleh pedang itu. Selain itu, ada kilatan kristal di tubuhnya di mana, bahkan dengan pemulihannya yang kuat sebagai penguasa bumi, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda pulih. Dengan darah yang menutupi tubuhnya, Gu Zihuang terlihat sangat menyedihkan saat ini. Dengan keterkejutan yang luar biasa, Gu Zihuang dengan panik mundur, mengabaikan lukanya dan menyerahkan diri sejauh beberapa meter sebelum dia berhenti dan menatap Mu Chen yang berjubah putih dengan kaget. Sayang sekali. Mu Chen berjubah putih memegang pedang yang mengkristal, menatap Gu Zihuang dan menggelengkan kepalanya dengan kasihan. Dengan tubuh utamanya dan klon sebagai umpan, dia telah menarik semua perhatian Gu Zihuang sehingga klonnya yang lain bisa bersembunyi untuk melepaskan serangan tak terduga itu. Hasilnya juga cukup bagus. Bahkan jika Gu Zihuang tidak berhasil menghindarinya sepenuhnya, dia masih menghindari titik-titik fatal. Jika tidak, bahkan jika Gu Zihuang tidak mati saat ini, dia juga akan kehilangan kekuatan bertarungnya. Mu Chen yang berjubah putih mengguncang darah dari pedang sebelum melirik pedang yang mengkristal. Dia bisa merasakan sebagian dari sisa energi di dalamnya menghilang. Menurut perkiraannya, pedang ini mungkin bisa digunakan 2 kali lagi sebelum benar-benar tidak berguna. Pada saat itu, pedang Kaisar Surgawi tidak akan lagi memiliki kekuatan mematikan. Namun, kekuatan bertarung Gu Zihuang seharusnya sudah berkurang 60 atau 80%. Dia bukan lagi ancaman. Mu Chen yang berjubah putih melihat ke arah tubuh utama dan yang terakhir menganggukkan kepalanya sebelum yang pertama menyerang sekali lagi. Sebuah cahaya berkedip-kedip pada pedang yang mengkristal. Gu Zihuang saat ini berada dalam kondisi terlemahnya, jadi dia pasti tidak bisa membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja. Melihat Mu Chen berjubah putih menyerbu maju, Gu Zihuang benar-benar mundur. Dia jelas ketakutan oleh pedang Kaisar Surgawi. Ketika Mu Chen, yang berdiri di atas tubuh emas abadi, melihat ini, dia segera mengendalikan tubuh emas abadi dan rune Dewa Abadi naik ke langit sebelum mereka melancarkan serangan ke arah Gu Zihuang. Gu Zihuang, yang awalnya memiliki keunggulan, telah jatuh ke tangan yang lebih rendah. Dia terus-menerus menyerahkan diri dari kejaran Mu Chen yang berjubah putih sambil bertahan dari serangan Mu Chen, langsung dikelilingi oleh bahaya. Sementara Gu Zihuang jatuh ke dalam keadaan kritis, Liang Xiesa, yang diikat oleh Long Xiang dan Luo Li, juga merasakan hal ini dan wajahnya berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka Gu Zihuang berada di tempat seperti itu. Sial, anak berdosa itu benar-benar memiliki cara seperti itu. Hati Liang Xiesa bergetar dengan sekejap kepanikan. Jika Gu Zihuang kalah, maka dia tidak akan berada dalam situasi yang baik juga, jadi dia harus memikirkan cara untuk membantu yang terakhir. Saat ini, lebih baik kamu jaga dirimu sendiri. Sementara perhatiannya terpecah, suara tawa jahat bergema dan Long Xiang tiba-tiba muncul di hadapannya, sebelum melontarkan sebuah jab. Itu adalah pukulan yang disertai dengan auman gajah naga yang mengandung kekuatan segudang gajah naga dan menghantam penghalang di depan Liang Xiesa. Penghalang yang kokoh itu hancur dan Liang Xiesa terlempar dengan wajahnya yang berubah antara pucat dan hijau. Ketika dia akhirnya berhasil menekan energi spiritual yang melonjak di tubuhnya, dia melihat Ling Xiang menerjang maju sekali lagi. Dengan demikian, dia hanya bisa memusatkan pikirannya untuk menghadapi Long Xiang dan Luo Li. Sementara Liang Xiesa diikat, leluhur ular zamrud, yang terperangkap di Sky Circulation Meteorite Array, hanya bisa menatap Gu Zihuang dengan ekspresi gelap. Dia kemudian sesekali menatap pedang Kaisar Surgawi di tangan Mu Chen dengan kilatan keterkejutan di matanya.
Dia telah menyaksikan Mu Chen berjubah putih memegang pedang itu dan hampir membunuh Gu Huang. Anak nakal ini memiliki terlalu banyak keanehan. Dia hanya seorang penguasa bumi besar, jadi bagaimana dia bisa memiliki dua klon dengan kultivasi yang sama dengan tubuh utamanya? Lebih jauh lagi, pedang itu jelas merupakan sesuatu yang dimiliki oleh seorang penguasa surgawi. Mungkinkah orang itu memiliki seorang penguasa surgawi yang mendukungnya? Memikirkan hal ini membuat hati leluhur ular zamrud menjadi dingin. Dia adalah seorang penyendiri dan tidak memiliki dukungan yang kuat seperti klan Buddha kuno, dan jika Kaisar Surgawi di belakang Mu Chen muncul, bahkan jika dia tidak dapat menemukan masalah dengan klan Buddha kuno, tidak bisakah Kaisar Surgawi itu melakukan apapun pada Kaisar Bumi yang disempurnakan seperti dia? Gu Huang dan Liang Xiesa mendapat dukungan dari klan Buddha kuno, tapi dia tidak punya apa-apa. Benda tua sialan, kamu benar-benar menyeretku ke dalam kekacauan ini. Apakah anak nakal itu terlihat seperti seseorang yang tidak memiliki dukungan? Leluhur ular zamrud mengutuk di dalam hatinya. Situasi ini sama sekali berbeda dari apa yang dikatakan Gu Huang kepadanya. Aku tidak bisa tinggal di tempat ini. Masalah ini adalah antara anak nakal itu dan klan Buddha kuno, dan aku tidak perlu ikut campur dalam hal ini. Leluhur ular zamrud mengatupkan giginya dan sebuah jimat emas muncul di kepalanya yang memancarkan fluktuasi spasial. Ini adalah jimat teleportasi kuno, sesuatu yang dia dapatkan dari reruntuhan kuno. Selama dia menggunakannya, dia akan bisa membebaskan diri dari situasi berbahaya apapun. Dia tidak ingin menggunakannya pada awalnya, tetapi jika Mu Chen benar-benar memiliki dukungan dari penguasa surgawi, maka dia tidak akan bisa menyerahkan diri, bahkan jika dia menginginkannya. Dengan pemikiran ini, leluhur ular zamrud tidak lagi ragu-ragu dan menjentikkan jarinya. Jimat itu mulai berkobar dan fluktuasi spasial yang intens berdesir, membentuk pusaran spasial dan menghancurkan pengekangan Sky Circulation Meteorite Array. Ular zamrud, apa yang kamu lakukan? Merasakan fluktuasi spasial yang hebat, Gu Huang juga menyadarinya dan dia berteriak. Tapi leluhur ular zamrud tidak menanggapi hal itu. Dia hanya melangkah ke dalam pusaran dan langsung menghilang. Bajingan. Melihat leluhur ular zamrud pergi, Gu Huang mengamuk. Tanpa leluhur ular zamrud terjebak, Ling Xi akan dapat menggunakan arai spiritual untuk menghadapi mereka dan menghadapi penambahan arai spiritual yang kuat ini, dan tidak akan ada harapan baginya, yang sudah menghadapi kesulitan. Pemikirannya tidak salah. Sesaat ketika leluhur ular zamrud menyerahkan diri, arai meteorit sirkulasi langit yang telah menyelimuti seluruh pulau mulai bergerak dan cahaya bintang turun ke langit, mencoba memenjarakannya. Ketika Gu Huang melihat cahaya bintang itu, dia merasakan kulit kepalanya mati rasa. Arai spiritual ini dapat menghadapi penguasa bumi yang sempurna, untuk memulai, dan jika dia dalam kondisi puncaknya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi dia tidak hanya terluka parah, dia bahkan harus menghadapi serangan ganas Mu Chen. Jika dia terjebak dalam barisan, dia mungkin akan jatuh jika Mu Chen menggunakan pedang lagi. Hanya dengan memikirkan kematian membuat Gu Huang merasakan ketakutan yang tak berujung sebelum dia mengatupkan giginya dan meraung, anak nakal, kamulah yang memaksaku. Saat dia meraung, dia memegang sebongkah batu giok dan menghancurkannya. Ketika strip batu giok dihancurkan, kilau spiritual yang tak berujung membumbung tinggi ke langit dan terbentuk menjadi pusaran spasial besar yang memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Melihat situasi ini, wajah Mu Chen berubah. Fluktuasi energi spiritual itu sangat dalam dan tak terduga. Hanya dengan merasakannya sebentar saja sudah membuatnya merasa putus asa. Penguasa surgawi. Mu Chen menyipitkan matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Gu Huang akan bisa memanggil seorang penguasa surgawi dari klan Buddha kuno. Membalikkan tangannya, sebuah jimat batu muncul di tangannya. Jika penguasa surgawi dari klan Buddha kuno benar-benar datang, maka dia hanya perlu menggunakan bantuan terakhir dan memanggil leluhur bela diri. Keributan ini juga menarik perhatian Liang Xiesa. Dia kemudian muncul di samping Gu Huang dan melihat pusaran besar itu. Orang tua, tidakkah kamu tahu bahwa Tetua Agung telah berbicara sebelumnya bahwa penguasa surgawi tidak diizinkan untuk berurusan dengan anak yang berdosa itu? Tidak bisa terlalu peduli tentang itu sekarang. Gu Huang mengatupkan giginya sambil melanjutkan, Tetua Hei Guang juga dari pihak kita. Kita hanya perlu menyembunyikannya dengan baik dari Tetua Agung. Liang Xiesa hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengar kata-kata itu. Hancurkan pusaran spasial. Mu Chen meraung. Jika mereka bisa menghancurkan pusaran spasial itu, maka penguasa surgawi tidak akan bisa turun. Ketika Mu Chen meraung, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya dari Sky Circulation Meteorite Array turun seperti meteorit dan menuju ke pusaran ruang. Mu Chen juga telah memerintahkan tubuh emas abadi dan rune dewa abadi terbang, menyerbu ke arah pusaran.
Bahkan Long Xiang dan Luo Li telah bergerak. Mereka melepaskan serangan, mencoba menghancurkan pusaran itu. Namun menghadapi tindakan mereka, Gusi Huang hanya mencibir. Ketika serangan tiba, pusaran itu dengan cepat membesar, dan suara tua yang bergemuruh, bersama dengan tekanan yang luar biasa, melakukan perjalanan melalui ruang angkasa yang jauh dan terdengar di wilayah ini. Anak nakal kurang ajar, kalian berani bertindak begitu sombong di depan orang tua ini. Sebuah tangan spiritual yang tak terbayangkan terulur dari angkasa dan langsung membubarkan serangan-serangan itu sebelum tangan itu menyelimuti seluruh pulau. Wajah Long Xiang menjadi pucat. Dia tidak bisa melakukan perlawanan apapun di hadapan prestise seorang penguasa surgawi. Tatapan Mu Chen berubah menjadi gelap saat dia melihat telapak tangan yang turun dan berniat untuk menghancurkan jimat batu itu. Tapi tiba-tiba, ruang di depan mereka retak dan labu merah terbang keluar. Hei, orang tua ini akhirnya menemukan benih yang baik. Jika klan Buddha kuno Anda menghancurkannya, klan roh kuno saya pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Saat labu merah itu terbang keluar, ledakan tawa menggoda bergema di samping kelompok Mu Chen. Bab 1282 Ciyan Surgawi. Tangan itu mirip dengan tangan dewa, penuh dengan kekuatan yang menjulang tinggi yang tidak bisa dihalangi. Tetapi ketika tangan itu hendak menyelimuti wilayah itu, ruang di depan kelompok Mu Chen tiba-tiba hancur dan labu merah secara aneh terbang keluar. Ketika labu itu muncul, ia menutupi jalannya dengan cahaya merah yang tampak seperti sumber gunung berapi. Kilauan merah itu sebenarnya adalah kobaran api, dan setiap bintik cahaya merah itu mengandung samudra magma. Suhu di wilayah ini juga melonjak tinggi, bahkan wilayah di sekitarnya pun berangsur-angsur mendidih. Kilauan merah yang tak berujung membumbung ke langit dan berbenturan dengan tangan yang sangat besar. Pada saat bentrokan itu terjadi, seluruh wilayah bergetar dengan awan yang tak terhitung jumlahnya mulai berkobar karena suhu yang tinggi. Di bawah cahaya merah itu, tangan besar itu dengan cepat mengering dengan retakan yang menutupinya, dan pada saat berikutnya, cahaya merah itu membatu. Tangan itu segera hancur, sebelum akhirnya menjadi pecahan-pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani langit, mengangkat gelombang yang mengejutkan di wilayah laut ini. Ketika Gusi Huang dan Liang Xiesa melihat tangan itu hancur, keterkejutan yang mendalam muncul di mata mereka, bersama dengan ketakutan di wajah mereka. Jelas sekali, pemandangan ini mengejutkan mereka. Orang yang bergerak pasti adalah penguasa surgawi yang asli, dan serangan yang menakutkan seperti itu sebenarnya begitu mudah diselesaikan. Betapa menakutkannya pihak lawan. Di hadapan seorang ahli seperti itu, penguasa bumi yang disempurnakan seperti mereka hanyalah semut. Ketika labu merah menghancurkan tangan itu, labu itu terbang kembali dan jatuh tidak terlalu jauh dari kelompok Mu Chen karena keheranan mereka. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa yang bergerak adalah seorang pria tua dengan pakaian biasa, dan mereka tidak tahu kapan dia muncul di sana. Orang tua itu tersenyum dengan mata menyipit sebelum dia memegang labu merah dan mengambil seteguk darinya. Pada saat itu, Mu Chen dan yang lainnya bisa merasakan cairan seperti magma merah mengalir ke mulut orang tua itu. Bahkan tanpa menyentuhnya, kelompok Mu Chen bisa merasakan suhu yang menakutkan. Mereka tahu bahwa mereka pasti tidak akan bisa meminum magma seperti anggur seperti yang dilakukan orang tua itu. Mu Chen dan Luo Li bertukar pandang dan mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Menilai dari gerakannya tadi, orang tua ini adalah penguasa surgawi sejati. Namun, mereka tidak tahu mengapa seorang penguasa surgawi yang tidak mereka kenal akan membantu mereka. Namun, orang tua itu tidak peduli dengan keterkejutan mereka. Setelah meneguk seteguk, dia mengangkat kepalanya dan melihat pusaran spasial di belakang Gusi Huang dan Liang Xiesa sambil tersenyum. Klan Buddha kuno adalah klan yang memiliki reputasi baik, mengapa Anda merendahkan diri sendiri untuk bergerak pada generasi yang lebih muda? Gusi Huang dan Liang Xiesa diam karena takut dan tidak berbicara. Pusaran di belakang mereka mempertahankan keheningan sejenak, sebelum sebuah suara tua bergema, jadi itu adalah Ciyan Surgawi dari klan roh kuno. Namun, klan Buddha kuno dan klan roh kuno telah mengurus urusan kami sendiri, mengapa Anda ikut campur dalam urusan klan saya? Orang tua yang disebut Celestial Ciyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ada benih yang sudah lama dicari oleh orang tua ini, jadi bagaimana aku bisa membiarkan klan Buddha kuno menghancurkannya untukku? Anak nakal ini adalah pendosa klan Buddha kunoku. Jika klan roh kuno Anda ingin membawanya pergi, saya khawatir ombak bukanlah sesuatu yang bahkan Anda, Celestial Ciyan, dapat menanggungnya. Sebuah suara marah terdengar dari pusaran saat bergema. Memutar matanya, Celestial Ciyan menunjuk ke arah Luo Li, sebelum menunjuk ke arah Mu Chen. Benih yang dibicarakan orang tua ini adalah dia, panaskan dia.
Ketika Mu Chen melihat ini, dia hanya bisa mengangkat bahu dengan canggung. Niat dari sisi lain pusaran itu juga merasa lega sebelum dia berbicara sekali lagi, karena itu masalahnya, maka kamu bisa membawanya pergi. Tapi orang berdosa itu harus tetap tinggal. Ketika Luoli mendengar kata-katanya, dia segera menegur, jika Mu Chen tetap tinggal, aku juga. Menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik untuk melihat ke arah Celestial Qian. Junior ini menghargai niat baik senior. Ketika Celestial Qian mendengarnya, dia tidak marah tetapi menganggukkan kepalanya sambil tersenyum sebelum dia berbalik untuk melihat pusaran itu. Sepertinya aku tidak bisa membiarkan anak ini tinggal. Karena itu masalahnya, jika Anda tidak mau melepaskannya, maka biarkan orang tua ini merasakan kekuatan klan Buddha kuno Anda. Saat dia berbicara, labu merah juga secara bertahap memancarkan kilau merah sebelum suhu yang menakutkan langsung menyapu langit dan bumi. Melihat ketegasan Celestial Qian, pusaran itu menjadi sunyi. Penguasa surgawi dari klan Buddha kuno itu jelas sangat marah. Masalah hari ini adalah sesuatu yang dia lakukan atas keinginannya sendiri, dan jika klan mengetahuinya, itu pasti akan menimbulkan masalah baginya. Terutama jika masalah ini sampai ke King Yanjing. Dengan karakternya, dia pasti akan berkobar. Dia adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditekan oleh tetua agung, jadi dia pasti akan menjadi orang yang menderita. Saat pusaran itu tetap diam, Celestial Qian menoleh untuk melirik Mu Chen dengan keterkejutan berkedip di matanya dan menghela nafas, anak ini adalah benih yang baik, klan Buddha kuno Anda hidup berkelimpahan tanpa menghargainya. Jika anak ini dibesarkan dengan baik, dia pasti akan menjadi penguasa surgawi di masa depan. Namun, kalian memperlakukannya sebagai orang berdosa, sungguh konyol. Mendengar evaluasi Celestial Qian terhadap Mu Chen, dengusan tidak senang terdengar dari sisi lain pusaran, tetapi dia tidak memberikan penjelasan apapun. Karena Celestial Qian ingin ikut campur dalam masalah ini, biarlah. Tapi kuharap kau bersedia menanggung akibat yang ditimbulkannya. Celestial Qian tertawa kecil, kalau begitu itu urusanku, bukan urusanmu. Penguasa surgawi dari klan Buddha kuno juga tahu bahwa tidak ada kemajuan yang bisa dibuat dalam masalah ini. Energi spiritual menyapu dan menyedot Gusi Huang dan Liang Xiesa ke dalam pusaran sebelum memancarkan fluktuasi spasial dan secara bertahap menghilang. Dengan menghilangnya pusaran itu, tekanan menakutkan yang menyelimuti wilayah ini juga dengan cepat surut, memulihkan cahaya ke tempat ini sekali lagi. Mu Chen, Luo Li, dan Long Xiang merasa sangat lega, karena tekanan yang datang dari penguasa surgawi terlalu kuat. Keberadaan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi saat ini. Terima kasih atas bantuannya, senior. Mu Chen berbalik dan dengan hormat menangkupkan tinjunya ke arah Celestial Qian. Celestial Qian melambaikan tangannya saat dia melirik Mu Chen sambil tersenyum. Nak, bahkan tanpa orang tua ini, aku yakin tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu hari ini. Dia melirik ke arah jimat batu yang masih ada di tangan Mu Chen. Dia telah merasakan aura kuat yang tertinggal di atasnya yang bahkan membuat orang seperti dia takut. Mu Chen tersenyum ringan sebelum dia bertukar pandang dengan Luo Li dan berkata, senior, saya ingin tahu ada masalah apa yang harus Anda cari Luo Li. Dia tidak menyimpan jimat dan membiarkan senior Qian merasakannya sebagai bentuk intimidasi. Itu karena dia tidak yakin tentang niat senior Qian untuk Luo Li. Jika tidak ada yang baik, maka Mu Chen akan memberitahu dia bahwa meskipun dia tidak bisa menghadapi penguasa surgawi, bukan berarti dia tidak memiliki sarana untuk melakukannya. Di dunia ini, meminjam kekuatan orang lain juga merupakan kekuatan. Luo Li juga mengarahkan murid-muridnya yang cerdas ke Celestial Qian dengan keraguan. Ketika yang terakhir melihat tatapan Luo Li, dia tersenyum dengan mata menyipit. Sebenarnya, alasan orang tua ini mencarinya sederhana. Aku ingin dia menjadi gadis suci dari klan roh kuno. Gadis suci lagi. Wajah Mu Chen dan Luo Li sedikit berubah setelah mendengar itu. Batuk asteris gadis suci dari klan roh kuno kita tidak sama dengan kuil surga barat. Ketika Celestial Qian melihat tatapan hati-hati mereka, dia segera menjelaskan, dan menilai dari penampilannya. Dia benar-benar tahu bahwa Kaisar Pertempuran Surga Barat telah mencoba merekrut Luo Li sebagai gadis suci. Senior, junior ini adalah patriark klan Dewa Luo, belum lagi saya juga bukan seseorang dari klan roh kuno. Jadi junior ini menghargai niat baik Anda. Luo Li menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Celestial Qian. Meskipun klan roh kuno adalah salah satu dari 5 klan kuno di dunia 1000 dewa, dia tidak punya rencana untuk berpegang teguh pada mereka. Melihat bagaimana Luo Li menolak tanpa ragu-ragu, Celestial Qian tertegun. Bagaimanapun, klan roh kuno sangat terkenal di dunia 1000 dewa, dan praktis tidak ada orang yang tidak ingin memiliki hubungan dengan mereka.
Tapi di mata Luoli, dia sebenarnya tidak peduli dengan hal itu. Menghadapi hasil ini, Celestial Qian hanya bisa memasang wajah masam. Mu Chen dan Luoli saling bertukar pandang sebelum mereka memutuskan untuk tidak memperhatikannya dengan hubungan baik. Mu Chen berbalik untuk melihat ke kedalaman Pulau Giok spiritual dan berkata kepada Luoli, mari kita selamatkan kakak perempuan Lingxi terlebih dahulu. Luoli menganggukkan kepalanya dan mereka berdua menuju ke kedalaman pulau, meninggalkan Celestial Qian tertegun di tempat dengan ekspresi pahit. Pada saat yang sama, jauh di klan Buddha kuno. Seorang lelaki tua berjubah hitam memandang Gu Zihuang dan Liang Xiese, yang gemetar, dan berkata dengan suara dingin, kalian berdua benar-benar pemberani, jimat saya bukan untuk Anda gunakan untuk menghadapi anak yang berdosa itu. Wajah Gu Zihuang dan Liang Xiese kehabisan warna, tetapi keduanya tidak berani membantah. Melihat betapa tidak bergunanya mereka berdua, lelaki tua berjubah hitam itu mendengus sebelum tatapannya berkedip. Kalian berdua akan mengikutiku dan mengunjungi Tuan Muda, dan melaporkan semua yang kalian ketahui tentang anak berdosa itu kepada Tuan Muda agar dia bisa mengambil keputusan. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Ketika Gu Zihuang dan Liang Xiese melihat ini, mereka segera menindaklanjuti juga. Mereka bertiga melewati banyak bangunan sebelum tiba di sebuah tahap batu yang dibangun di atas tebing. Terjal dengan awan yang mengelilingi tahap. Seorang pria berpakaian biru sedang duduk dengan tenang di sana. Auranya sedalam jurang dan tak terselami, bersama dengan pagoda yang mengkristal yang dapat dilihat melalui matanya yang sedikit terbuka. Ketika pria tua berjubah hitam itu datang ke hadapan pria berpakaian biru, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, sementara Gu Zihuang dan Liang Xiese dengan hormat berlutut. Bawahan ini memberi hormat kepada Tuan Muda. Pria berpakaian biru itu perlahan membuka matanya dan menatap lautan awan dengan senyum tipis, sebelum suaranya perlahan bergema tanpa emosi, kalian berdua telah melihat anak yang berdosa itu. Bab 1283 Pagoda 8 Pembagian. Kalian berdua telah melihat anak yang berdosa itu. Mendengar kata-kata pria berpakaian biru itu, tubuh Gu Zihuang dan Liang Xiese bergetar saat mereka segera menganggukkan kepala. Mengapa saya tidak diberitahu sebelumnya? Pria berpakaian biru itu bertanya dengan lembut. Tetapi menghadapi nada lembutnya, wajah Gu Zihuang dan Liang Xiese pucat sebelum mereka dengan getir menjawab, kami berdua awalnya berpikir bahwa kami dapat menangkapnya terlebih dahulu sebelum menyerahkannya kepada Tuan Muda. Itu adalah kesalahan kami karena kurangnya pertimbangan kami, jadi tolong maafkan kami. Pria berjubah biru itu dengan lembut mengetukkan jarinya di lututnya saat dia dengan samar menyapu pandangannya pada mereka berdua. Ketika punggung mereka berdua bermandikan keringat, barulah dia perlahan berkata, meskipun kalian berdua telah mengambil tindakan tanpa persetujuan, aku akan melepaskan masalah ini karena kalian berdua telah mengikutiku untuk waktu yang lama. Sedangkan untuk Tetua Agung, saya secara pribadi akan menjelaskan kepadanya sehingga kalian berdua dapat dibebaskan dari hukuman. Kami mengucapkan terima kasih, Tuan Muda. Gu Zihuang dan Liang Xiese bersukacita setelah mendengar kata-kata itu dan dengan cepat mengucapkan terima kasih dengan rasa syukur di mata mereka. Kudengar anak yang berdosa itu juga telah mengembangkan pagoda ilahi. Pria berpakaian biru itu sedikit tersenyum. Gu Zihuang menganggukkan kepalanya. Tuan Muda, anak yang berdosa itu diberkati dengan bakat yang luar biasa. Meskipun hanya seorang penguasa bumi besar, dia berhasil memaksaku ke keadaan yang menyedihkan. Menurut penyelidikan saya, dia pasti telah membentuk pagoda ilahi juga. Jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki energi spiritual yang begitu kuat seperti seorang penguasa bumi besar? Pria berpakaian biru itu tersenyum dengan mata menyipit. Benar-benar putra King Yanjing. Saya tidak pernah berpikir bahwa bahkan tanpa sumber daya klan Buddha kuno, dia juga bisa sampai sejauh ini. Liang Xiese menjawab dengan kebencian, meskipun anak yang berdosa itu agak mampu, dia mirip dengan kunang-kunang, jika dibandingkan dengan bulan yang cemerlang, Tuan Muda. Itu sudah pasti. Tuan Muda adalah seorang jenius yang langka di klan Buddha kuno. Di masa depan, ketika Anda memimpin klan Buddha kuno, Mu Chen akan redup dibandingkan dengan Tuan Muda. Gu Zihuang menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa saat dia menyatakan pengakuannya. Saat dia berbicara, Gu Zihuang berhenti sejenak dan ragu-ragu. Tapi ketika kami bertarung dengan anak yang berdosa itu, saya menyadari bahwa dia memiliki dua klon lain dengan kultivasi yang sama dengan tubuh utamanya. Mereka sangat sulit untuk dihadapi, dan aku bahkan hampir mati di tangannya. Dua klon sekuat tubuh utamanya. Tatapan pria berpakaian biru itu berkedip-kedip saat dia merenung untuk waktu yang lama sebelum ekspresinya berubah menjadi keheranan. Mungkinkah itu salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi, 3 kemurnian?
Wajah penguasa surgawi berjubah hitam juga berubah sebentar saat dia mengangguk di samping. Klon biasa yang terbuat dari energi spiritual hanya bisa memiliki 1/10 dari kekuatan tubuh utama. Untuk sepenuhnya memilikinya, itu harus menjadi tiga murni yang legendaris. Tapi tiga murni telah hilang selama bertahun-tahun. Saya tidak pernah menyangka bahwa anak yang penuh dosa itu akan memiliki keberuntungan yang mengejutkan. Ketika dia berbicara, mata penguasa surgawi berjubah hitam mengungkapkan keserakahan. Bagaimanapun, kemampuan ilahi yang tak tertandingi seperti itu menarik bahkan bagi seorang penguasa surgawi seperti dia. Hanya tuan muda yang layak memiliki kemampuan ilahi yang tak tertandingi yang begitu kuat, bagaimana anak yang berdosa itu bisa memilikinya? Gu Sihuang dengan kasar berbicara, mencoba memprovokasi pria berjubah biru itu untuk membalas dendam pada mereka. Namun, pria berjubah biru itu mempertahankan ekspresi tenang, karena dia tidak terguncang. Tiga murni benar-benar menggoda, tapi aku tidak punya waktu untuk mencarinya sekarang. Penguasa surgawi berjubah hitam menganggukkan kepalanya juga. Tuan muda benar, dan jurang suci primordial semakin dekat, jadi tuan muda perlu tampil dengan indah di jurang suci. Jika tuan muda bisa mendapatkan kemampuan ilahi tak tertandingi yang telah lama hilang dari klan kita, pagoda 8 bagian, Anda pasti akan bisa melampaui pesaing lain dan menjadi patriark berikutnya dari klan kita. Pagoda 8 divisi. Hati Gu Sihuang dan Liang Xiesa bergetar saat mereka berseru, mungkinkah pagoda 8 divisi legendaris yang juga merupakan salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Sambil tersenyum, pria berpakaian biru itu berkata, apa yang perlu dikagetkan? Pagoda 8 bagian adalah sesuatu yang menjadi milik klan kami, karena seorang leluhur menciptakannya. Hanya saja leluhur itu sayangnya tewas dalam pertempuran dengan Raja Langit dari klan Iblis dan jatuh. Dengan demikian, pagoda 8 pembagian juga hilang. Selama ini, klan telah berusaha mencarinya, tapi mereka tidak berhasil. Jurang suci kuno adalah medan perang kuno antara dunia 1000 besar dan klan iblis. Lingkungannya begitu keras sehingga bahkan seorang penguasa bumi yang sempurna bisa mati tanpa jejak di sana jika mereka ceroboh. Penguasa surgawi berjubah hitam menghela nafas, sangat disayangkan bahwa kekuatan penolakan dari wilayah itu terlalu kuat. Itu adalah persimpangan antara dunia 1000 besar dan klan iblis, jadi jika seorang penguasa surgawi mendekat, itu akan menyebabkan kekacauan. Jika mereka ceroboh, mereka bahkan mungkin dikirim ke wilayah klan iblis. Ketika Gu Sihuang dan Liang Xiesa mendengar kata-kata itu, tubuh mereka bergetar. Bahkan seorang penguasa surgawi perlahan-lahan akan mati kelelahan jika mereka dilemparkan ke wilayah klan iblis, dan jika mereka menarik perhatian raja pihak lain, maka mereka pasti akan ditakdirkan. Di dalam klan, tuan muda lainnya bersiap untuk memasuki jurang suci kuno. Secara alami, motif mereka juga adalah pagoda 8 divisi. Jika mereka mendapatkannya, maka tuan muda pun akan langsung jatuh ke tangan yang lebih rendah. Saat dia berbicara, wajah penguasa surgawi berjubah hitam berubah menjadi serius, karena dia tahu bahwa konsekuensinya akan sangat serius. Gu Sihuang dan Liang Xiesa juga menganggukkan kepala. Dibandingkan dengan tuan muda mereka, berurusan dengan anak yang berdosa dapat dikesampingkan untuk sementara. Tapi karena kita menempatkan perhatian kita pada jurang suci kuno, kita masih harus memperhatikan gerakan anak berdosa itu. Aku sangat tertarik pada tiga murni yang legendaris. Pria berpakaian biru itu tersenyum ringan sambil melanjutkan, jika saya bisa mendapatkan pagoda 8 bagian dan 3 kesucian, bahkan sebagai penguasa bumi yang disempurnakan, saya tidak akan memiliki rasa takut, bahkan ketika menghadapi penguasa surgawi yang asli. Dua kemampuan ilahi tak tertandingi yang legendaris tidak diragukan lagi pasti sesuatu yang melampaui imajinasi. Tuan muda bijaksana, dan hanya tuan muda yang layak mendapatkan harta tersebut. Adapun anak yang berdosa itu, adalah keberuntungannya bahwa tuan muda dapat menggunakannya. Gu Sihuang segera berkata. Pria berpakaian biru itu tersenyum dan berkata dengan nada lembut, kirimkan beberapa orang untuk melacak lokasi anak berdosa itu. Setelah perjalanan ke jurang suci kuno ini, saya secara pribadi akan melakukan perjalanan kepadanya. Jika dia bersedia menyerahkan tiga murni padaku, aku tidak keberatan membantunya berbicara di depan tetua agung. Tapi secara alami, aku harus bisa menggenggam dia di tanganku. Siapa tahu, dia bahkan mungkin menjadi chip untuk berurusan dengan King Yanjing. Jika saya bisa menariknya ke kam saya, kekuatan kita seharusnya cukup. Penguasa surgawi berjubah hitam menganggukkan kepalanya sambil melanjutkan, meskipun King Yanjing telah dipenjara selama bertahun-tahun, masih ada beberapa pendukung di klan di belakangnya, jadi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Jika kita bisa membuat mereka condong ke arah kita, itu akan sangat menguntungkan bagi kita.
Pria berjubah biru itu menganggukkan kepalanya, lalu menatap ke kedalaman awan dengan senyum lembut. Sepertinya anak berdosa itu bisa dianggap sebagai bintang keberuntunganku. Mu Chen memandangi wanita keren di penjara yang gelap dan merasa sangat lega. Dari kelihatannya, Ling Xi tampak cukup sehat. Ling Xi juga mengangkat kepalanya dan menatap pemuda itu. Setelah beberapa saat, senyum tebal dan puas muncul di bibirnya. Dibandingkan dengan saat itu, Mu Chen sudah benar-benar dewasa. Kelembutannya telah menghilang, digantikan dengan hati yang teguh yang tidak bisa digoyahkan. Dia masih terlihat tampan, tetapi memiliki pesona yang sedikit lebih dewasa. Melihat Mu Chen, senyum Ling Xi berubah menjadi lebih lembut. Remaja yang dulu telah berubah menjadi seseorang yang bisa menghadapi dunia. Dia tidak lagi membutuhkan perlindungannya, juga tidak perlu selalu mengkhawatirkannya. Dia mengetahuinya saat dia melihat bagaimana dia tanpa rasa takut melangkah masuk ke dalam pulau giok spiritual. Pemuda itu telah tumbuh sampai pada titik di mana dia tidak lagi takut pada badai apapun. Bibi Jing. Mu Chen, dia akhirnya tumbuh dewasa. Anda bisa lega sekarang, dan saya yakin tidak lama lagi, tidak ada seorang pun di klan Buddha kuno yang akan menggunakannya untuk mengancam Anda. Kakak perempuan Ling Xi. Mu Chen memandang Ling Xi dengan senyum cemerlang di wajahnya sebelum dia melambaikan lengan bajunya dan menghantamkan telapak tangannya ke penjara, mencoba menghancurkannya. Namun, penjara itu masih berdiri kokoh. Mu Chen tertegun sebelum dia melihat ke arah penjara dengan kaget. Pada saat itu, barulah dia menyadari bahwa penjara itu sebenarnya terbentuk dari arai spiritual, dan menilai dari levelnya, itu mungkin lebih kuat dari yang melindungi pulau. Mu Chen dengan canggung menggaruk kepalanya, karena sepertinya usahanya untuk mencoba bersikap dingin telah gagal. Luoli tidak bisa menahan tawanya saat berdiri di belakangnya, dan bahkan Ling Xi mengatupkan kedua bibirnya dan tersenyum. Setelah itu, dia membentuk segel dengan satu tangan dan fluktuasi energi spiritual memancar dari bawah tanah sebelum penjara mulai menghilang. Ling Xi, jadi Anda telah mendapatkan kendali atas susunan ini. Long Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana saat melihat ini. Arai spiritual ini adalah sesuatu yang Bibi Jing atur sendiri, jadi saya secara alami telah mendapatkan kendali setelah tinggal di sini selama 3 tahun. Jadi, bahkan jika kalian tidak datang, Gusi Huang tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ling Xi dengan lembut tersenyum. Ketika mereka mendengar kata-katanya, kelompok 3 orang Mu Chen bertukar pandang dan tersenyum pahit, karena mereka telah melakukan sesuatu yang tidak berarti. Menghadapi ekspresi terdiam mereka, Ling Xi tersenyum. Tentu saja, kakak perempuan masih senang karena Mu Chen telah datang dan menyelamatkanku. Senyumannya sangat menawan yang datang dari lubuk hatinya yang terdalam. Tapi, sepertinya kamu cukup beruntung bisa sampai di sini. Ling Xi menatap tatapan bingung Mu Chen sebelum tangannya dengan lembut mengetuk batu hitam halus seperti cermin yang bersinar seperti bintang, dan kalimat selanjutnya menyebabkan mata Mu Chen membelalak. Karena, ada hadiah dari Bibi Jing yang ditinggalkan untukmu di sini. Bab 1284 Ibu dan anak akhirnya bertemu lagi. Hadiah dari ibuku. Tatapan Mu Chen memancarkan kegembiraan dari kedalaman matanya saat dia menatap Ling Xi. Jelas, kata-kata yang terakhir benar-benar membangkitkan minatnya. Dengan sedikit senyuman, dia melambaikan tangannya dan batu hitam di bawahnya berkilauan sebelum berubah menjadi langit berbintang yang cemerlang dengan bintik-bintik cahaya, tampak seperti bintang. Tatapan Mu Chen juga tertuju pada langit berbintang sebelum dia melihat lintasan bintang-bintang dan samar-samar merasakan fluktuasi yang dalam yang perlahan-lahan memancar darinya. Saat itu, Bibi Jing telah berkultivasi di pulau giok spiritual ini, jadi ada banyak pemahaman dan pengalaman yang dia tinggalkan di bagian cermin hitam spiritual ini. Ini adalah sesuatu yang telah ditinggalkan oleh seorang leluhur arai spiritual yang sejati, dan ini mirip dengan harta karun bagi setiap guru arai spiritual. Tatapan Ling Xi sedikit kabur saat dia melihat ke langit berbintang dan dengan lembut berkata, selama 3 tahun, saya telah berkultivasi di sini sampai 2 bulan yang lalu dan berhasil menembus tingkat tinggi arai spiritual. Kakak Ling Xi, kamu sudah mencapai cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi. Mu Chen terkejut. Ketika Ling Xi pergi, dia hanya seorang Grandmaster arai spiritual. Namun, dia telah mencapai cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi hanya dalam waktu 3 tahun. Lonjakan ini sama sekali tidak pernah terdengar. Sebelum saya kehilangan ingatan saya, pencapaian saya sudah mendekati alam cendekiawan arai spiritual. Saya telah memulihkan ingatan saya dalam beberapa tahun terakhir, jadi kultivasi saya secara alami pulih selain berkultivasi di sini dan menerima pemahaman Bibi Jing untuk memungkinkan saya memiliki peningkatan yang begitu cepat. Ling Xi tersenyum saat dia menjelaskan. Mu Chen telah mengetahui apa yang sedang terjadi, tetapi dia masih perlahan mencerna informasi ini.
Itu karena Lingxi sudah memiliki bakat luar biasa dalam arai spiritual, selain fakta bahwa dia telah mengikuti ibunya saat itu. Jadi titik awalnya tidak terbayangkan oleh orang biasa, belum lagi dia telah mengasingkan diri untuk memahami pengalaman dan pemahaman yang ditinggalkan ibunya. Jadi, tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan pencapaian seperti itu. Yang lebih penting lagi, Lingxi fokus sepenuhnya pada arai spiritual, tidak seperti dia. Tidak hanya dia mengembangkan arai spiritual, dia bahkan harus memperhatikan arai formasi pertempuran dan energi spiritualnya sendiri juga. Dengan demikian, wajar jika Lingxi bisa melampauinya dalam pencapaian arai spiritual. Lingxi menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Tinggallah di sini untuk sementara waktu untuk berkultivasi. Saya percaya bahwa itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Mengenai apakah kamu bisa mencapai cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi, itu harus bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Mu Chen menjilat bibirnya dengan mata berkobar-kobar. Sejak perpisahannya dengan Lingxi, Mu Chen telah menyelidiki jalannya dalam kultivasi arai spiritualnya. Meskipun dia bisa dianggap sebagai seorang pelajar arai spiritual, dalam hal fondasi dalam arai spiritual, dia masih kalah jika dibandingkan dengan Lingxi. Sekarang dia bisa belajar dari pemahaman dan pengalaman yang ditinggalkan oleh ibunya, tidak diragukan lagi itu adalah pengalaman yang berharga. Pada saat itu, bahkan ketika dia bertemu Gu Zihuang lagi, dia tidak lagi harus menggunakan pedang Kaisar Surgawi untuk menghadapinya. Melihat ketidaksabaran di mata Mu Chen, Lingxi tersenyum sebelum dia dengan anggun berdiri. Mulai sekarang, tempat ini milikmu. Mu Chen juga tidak sopan. Dia duduk di lantai dan sempat bertukar pandang dengan Luo Li sebelum perlahan-lahan menutup matanya. Ayo pergi. Biarkan dia tenggelam dalam kultivasinya untuk periode ini. Melihat Mu Chen telah memasuki kondisi kultivasinya, Lingxi tersenyum ke arah Luo Li, memegang tangan Luo Li dan meninggalkan penjara. Saat mereka pergi, penjara ini kembali hening. Hati Mu Chen juga berangsur-angsur menjadi tenang, seperti kolam tanpa dasar tanpa riak. Setelah keheningan berlangsung lama, suara air yang menetes bergema, menciptakan riak dalam keheningan. Riak menyebar, dan Mu Chen bisa merasakan bahwa sekelilingnya mulai berubah. Langit berbintang mulai berubah dengan komet melesat di cakrawala seperti potret yang indah. Tiba-tiba, cahaya bintang turun di hadapan Mu Chen dan memadat menjadi sebuah siluet. Rambutnya tergerai dan senyum lembut tergantung di sudut bibirnya. Dia memiliki penampilan yang baik dan pembawaan yang anggun yang menyebabkan Mu Chen perlahan-lahan terpana. Ibu. Bahkan dengan ketenangannya, Mu Chen tercengang saat melihatnya, karena dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bisa bertemu ibunya di sini. Meskipun ini hanyalah gambaran spiritual, sejak benua surga utara, dia tidak pernah melihat ibunya lagi. Anakku. Sementara Mu Chen tercengang, King Yanjing juga tercengang sambil menatap Mu Chen. Sesaat kemudian, dia bisa melihat air mata berkedip-kedip di matanya sebelum dia dengan cepat bergerak ke atas dan dengan lembut memeluk Mu Chen. Meskipun dia hanyalah gambaran spiritual, dia masih terhubung dengan tubuh utamanya. Ketika dia dipeluk, pikiran Mu Chen, yang selalu tenang, menjadi sedikit kaku. Ketika dia masih muda, satu hal yang dia rindukan adalah pelukan ibunya, namun, permintaan sederhana seperti itu tidak dapat dipenuhi untuknya. Meskipun dia hanyalah gambaran spiritual, Mu Chen masih merasakan kehangatan yang tak terlukiskan muncul di dadanya. Pada saat ini, bahkan jika hatinya telah ditempa selama bertahun-tahun, matanya masih tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Mu Chen, kamu benar-benar telah tumbuh. Setelah beberapa saat, King Yanjing akhirnya melepaskan Mu Chen dan mulai menatapnya seolah-olah dia tidak ingin melewatkan satu tempat pun dengan senyum puas di wajahnya. Mu Chen menggaruk kepalanya dan hanya tersenyum. Kamu pasti sudah pergi ke Pulau Giok Spiritual, karena kamu bisa bertemu dengan gambaran spiritualku ini. King Yanjing membelai rambutnya sambil tersenyum lembut. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Kakak Lingxing mengatakan bahwa Anda telah meninggalkan hadiah untuk saya. King Yanjing tersenyum. Hanya kamu dan Lingxi yang bisa masuk ke tempat ini, jadi saya telah meninggalkan semua pemahaman saya tentang susunan spiritual untuk kalian berdua di sini. Dia melirik Mu Chen dan berkata, tunjukkan arai spiritual terkuatmu kepada ibu. Kembali ke topik utama, Mu Chen merasa bersemangat di dalam hatinya dan segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti kupu-kupu sebelum mereka berintegrasi ke sekitarnya. Saat segel spiritual menyatu, arai spiritual yang sangat besar mulai terbentuk secara bertahap, bersamaan dengan raungan naga yang bergema di langit berbintang. Arai spiritual ini juga merupakan arai spiritual terkuat yang dapat dikendalikan Mu Chen saat ini, arai pembunuh Dewa Sembilan Naga. Melirik ke arah arai pembunuh Dewa Sembilan Naga, King Yanjing dengan ringan menganggukkan kepalanya. Arai spiritual milikmu ini agak menarik.
Aku tidak pernah menyangka bahwa pencapaianmu di jalur arai spiritual akan mencapai tingkat cendekiawan arai spiritual tingkat menengah. Suaranya terdengar puas, karena Mu Chen telah mengandalkan dirinya sendiri untuk mengembangkan arai spiritualnya sejauh ini. Faktanya, Mu Chen bisa dianggap sebagai anak yang diberkati oleh surga. Dengan level Anda saat ini, Anda dapat dianggap telah memasuki pijakan arai spiritual. Mendengar bahwa bahkan seorang cendekiawan arai spiritual tingkat menengah hanya dianggap telah memasuki pijakan ke King Yanjing, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya. Jika itu di benua hukum besar, seorang pelajar arai spiritual tingkat menengah bahkan dapat membentuk sekte sendiri. Namun, memikirkan bagaimana ibunya adalah seorang leluhur arai spiritual, dia tahu bahwa apa yang disebut cendekiawan di matanya mungkin berada di pijakan di jalan arai spiritual. Pencapaian Anda saat ini dalam arai spiritual juga telah mencapai kesuksesan kecil, hanya saja jalan masa depan Anda mungkin tidak dikenal. Saat dia mendengar kata-kata itu, Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. King Yanjing mungkin berbicara tentang alam leluhur. Alam itu adalah sesuatu yang bahkan Mu Chen tidak tahu bagaimana memahaminya. Secara umum, semua energi spiritual dimulai dengan menghubungkan dengan langit dan bumi, meminjam energi spiritual di alam untuk memanggil angin dan hujan. Dan Anda juga harus berada di tahap itu sendiri. Yang disebut alam leluhur bukanlah untuk terhubung dengan langit dan bumi, tetapi menciptakan dunia. Sebuah arai spiritual yang seperti sebuah dunia di mana siapapun yang memasukinya akan dipandang sebagai musuh. King Yanjing tersenyum. Dia kemudian mengepalkan tangannya, dan sebuah arai spiritual seukuran telapak tangan yang sangat indah muncul di tangannya. Arai spiritual itu sangat indah, tetapi ketika Mu Chen melihatnya, dia merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam arai spiritual kecil itu. Jika dia memasuki arai spiritual itu, dia pasti akan mati. Jadi ini adalah alam leluhur yang legendaris. Untuk menciptakan dunia dengan arai spiritual, dan siapapun yang memasukinya akan dipandang sebagai musuh oleh dunia. Mu Chen tampak mabuk. Kata-kata King Yanjing telah membuka dunia baru di benaknya. Jadi ternyata arai spiritual tingkat tinggi sebenarnya sangat dalam dan luar biasa, tidak heran mereka yang berada di alam leluhur bisa bersaing dengan penguasa surgawi. Melihat betapa tergila-gilanya Mu Chen, King Yanjing dengan lembut tersenyum sebelum dia mengulurkan jarinya dan dengan lembut menepuk dahi Mu Chen. Seketika, informasi tak terbatas mengalir tanpa henti ke dalam pikiran Mu Chen. Ini semua adalah pemahaman dan pengalamannya di jalur arai spiritual. Jika Mu Chen dapat mempelajari dan mencernanya, pasti akan ada peningkatan besar pada pencapaiannya dalam arai spiritual, dan bahkan mungkin menjadi fondasi yang baik baginya untuk mencapai alam leluhur. Cahaya secara bertahap menyelimuti Mu Chen, tetapi dia tetap tidak bergerak, seolah-olah dia telah tenggelam dalam tidur nyenyak. Jauh di klan Buddha kuno, King Yanjing, yang sedang duduk, tiba-tiba gemetar dan perlahan membuka matanya sebelum menatap ke dalam kehampaan dengan senyuman lembut di sudut bibirnya. Mu Chen. Ibu akan menunggu hari ketika kamu menjadi leluhur arai spiritual. N. Bab 1285 Rahasia Jurang Suci. Waktu berlalu di Pulau Giok Spiritual, dan dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Luo Li dan Ling Xi duduk berdampingan di paviliun bambu dengan papan catur di atas meja untuk menghabiskan waktu. Ada juga gelombang tawa yang sesekali bergema, dan itu adalah pemandangan indah yang membuat segala sesuatu di luar paviliun bambu ini tertutupi. Selama Mu Chen berkultivasi, kedua wanita itu berniat menunggu di pulau itu. Saat mereka berbicara, sesosok orang tua tiba-tiba muncul di paviliun dengan sekejap dan Celestial Qian memiliki wajah masam saat dia menatap Luo Li. Nona, apakah kamu benar-benar tidak mau menjadi gadis suci dari klan roh kunoku? Selama bulan ini, Celestial Qian telah datang berkali-kali, tetapi semua undangannya ditolak oleh Luo Li. Kali ini, Luo Li masih menghela nafas tanpa daya saat dia meminta maaf. Senior, saat ini saya adalah permaisuri klan Dewa Luo, bagaimana saya bisa meninggalkan mereka untuk menjadi gadis suci klan roh kuno? Selain itu, aku juga bukan keturunan klan roh kuno. Sambil menjambak rambutnya, Celestial Qian berkata, klan roh kuno kita tidak seperti klan kuno yang keras kepala itu. Klan kami memiliki toleransi terbesar, jadi kami tidak mempermasalahkan perbedaan garis keturunan. Bahkan jika Anda memiliki garis keturunan yang tipis, selama Anda menunjukkan bakat yang hebat, maka Anda masih bisa menjadi gadis suci. Klan kami sama sekali tidak akan menunjukkan penolakan. Dalam sejarah klan kami memiliki banyak gadis suci luar biasa yang menerima pengakuan, meskipun mereka bukan dari klan kami. Mendengar kata-kata itu, bahkan Luo Li pun terkejut, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat klan yang begitu toleran.
Perasaan yang sama seperti memiliki seorang permaisuri di klan Dewa Luo yang tidak memiliki garis keturunan klan Dewa Luo. Luo Li, apa yang dikatakan senior ini tidak salah. Klan Roh Kuno tentu saja adalah salah satu klan kuno yang paling toleran di dunia seribu dewa. Lingxi juga menganggukkan kepalanya dari samping dan menghela nafas, jika klan Buddha kuno juga bisa seperti ini, Bibi Jing tidak perlu berpisah dengan Mu Chen selama bertahun-tahun. Luo Li dengan lembut menganggukkan kepalanya, tapi dia masih tidak menyetujuinya. Dia bukan lagi seorang gadis muda, jadi dia tahu bahwa pasti ada banyak faksi dalam klan kuno yang sangat besar. Hanya klan Dewa Luo saja yang membuatnya pusing, dan jika dia pergi untuk menjadi gadis suci dari klan Roh Kuno, pasti akan ada persaingan yang ketat, tidak peduli seberapa toleran klan Roh Kuno. Air pasti akan mengalir dalam, yang Luo Li tidak berniat untuk bergabung. Melihat betapa menentukannya Luo Li, Celestial Qian sedikit tertekan dan menghela nafas, sayang sekali, saya awalnya berpikir bahwa kita akan bisa bergegas menuju jurang suci primordial. Jurang suci primordial. Sebelum dia selesai berbicara, Lingxi berseru dengan mata menyipit. Tanah tak menyenangkan yang terkenal di dunia seribu dewa, yang juga merupakan medan pertempuran yang menentukan di zaman kuno. Celestial Qian menganggukkan kepalanya. Kamu cukup berpengetahuan. Itu benar. Itu adalah jurang suci primordial yang saya bicarakan. Jurang suci primordial terletak dalam badai ruang dan waktu yang tidak dapat ditemukan. Itu hanya akan menunjukkan tanda-tanda ketika muncul. Aku tidak pernah menyangka itu akan muncul sekarang. Tatapan Lingxi berkedip-kedip. Jurang suci primordial. Aku samar-samar pernah mendengarnya sebelumnya. Tempat itu dikenal berbahaya, dan lingkungannya sangat keras sehingga bahkan penguasa bumi yang sempurna pun bisa jatuh ke dalamnya. Kenapa? Kakak perempuan Lingxi tertarik dengan itu. Luo Li menganggukkan kepalanya saat dia bertanya. Dikabarkan bahwa pada pertempuran kuno, ada hampir 10 penguasa surgawi dari dunia seribu dewa yang jatuh di sana, dengan 4 di antaranya adalah penguasa surgawi suci. Kata Lingxi. Di dunia seribu dewa, bahkan para penguasa surgawi pun dipisahkan menjadi beberapa tingkatan. Mereka adalah tingkat roh, abadi, dan suci dari penguasa surgawi, dan penguasa surgawi suci pada dasarnya adalah eksistensi puncak di dunia seribu dewa. 4 penguasa surgawi suci. Wajah Luo Li sedikit berubah. Ini jelas merupakan formasi yang menakutkan. Saat mereka jatuh, itu menjadi kerugian yang tak terukur bagi dunia seribu dewa. Dengan demikian, orang dapat menyimpulkan dari ini harga yang telah dibayar oleh dunia seribu besar untuk melawan klan iblis itu. Meskipun kita telah menderita kerugian besar dalam pertempuran itu, klan iblis juga tidak melakukannya dengan baik. Mereka juga telah kehilangan 10 raja yang aneh, dengan 4 raja langit yang berada di antara 15 besar. Celestial Qian menambahkan, Raja Langit setara dengan penguasa surgawi di dunia seribu dewa, dan karena mereka bisa berada di antara 15 besar, itu berarti bahkan di klan iblis, itu pasti keberadaan tertinggi. Banyak kultivator dari kedua belah pihak telah jatuh di dalam, ada juga warisanku yang menjadi milik penguasa surgawi. Bahkan artefak ilahi yang tak tertandingi, artefak suci yang lebih tinggi atau bahkan artefak tak tertandingi tertinggal di dalamnya. Jadi, meskipun sangat berbahaya, masih banyak orang di Great Thousand Wall yang ingin memasukinya. Jika mereka cukup beruntung untuk mendapatkan warisan dari penguasa surgawi, itu akan setara dengan membumbung tinggi ke langit. Namun, karena jurang suci primordial terletak di dalam badai ruang dan waktu, hanya penguasa surgawi yang dapat mengirim orang masuk. Dengan demikian, ambang batas telah menghentikan banyak orang yang serakah. Tapi meski begitu, masih ada banyak orang yang menuju ke sana. Bahkan klan Roh Kunoku juga. Saat dia berbicara, Celestial Qian menjilat bibirnya dengan kobaran api di matanya. Itu karena, di antara 4 Saint Heavenly Sovereigns yang jatuh, salah satu leluhurku dari klan Roh Kuno ada di antara mereka. Cahaya penyalur roh kuno, yang dia kembangkan adalah salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi di dunia seribu dewa. Kekuatannya tidak terbatas. Bahkan di klan Roh Kuno saya, itu peringkat sebagai kemampuan ilahi tingkat atas. Sangat disayangkan bahwa dengan kematian leluhur itu, kemampuan ilahi yang tak tertandingi juga telah hilang. Jadi itu selalu menjadi keinginan klan saya untuk mencari kemampuan ilahi ini. Dengan demikian, siapapun yang bisa menemukan kemampuan ilahi tak tertandingi akan melampaui semua pesaing lainnya dan menerima dukungan dari semua orang di klan Roh Kuno, menjadi gadis suci klan Roh Kunoku. Ketika dia mendengarnya sampai pada titik ini, Luo Li tiba-tiba berkata, jadi ada pesaing untuk posisi gadis suci juga. Hanya mereka yang bisa menemukan kemampuan ilahi yang bisa menjadi gadis suci.
Api di wajah Celestial Qian membeku dan dia dengan canggung terbatuk, saya hanya utusan dari klan roh kuno yang mencari kandidat yang cocok untuk posisi perawan suci. Luo Li tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia tahu bahwa pasti tidak akan mudah untuk menjadi gadis suci dari klan roh kuno. Setelah berbicara begitu banyak, itu hanya sebagai kandidat. Melihat tatapan Luo Li, wajah Celestial Qian memerah sebelum dia dengan canggung tersenyum. Dengan demikian, paviliun ini telah kembali hening, dan hanya tatapan Lingxi yang melintas dengan pikiran sebelum dia dengan lembut berkata, selain cahaya penyalur roh kuno, sepertinya ada penguasa surgawi suci lain yang dimiliki oleh klan Buddha kuno, bukan? Celestial Qian menganggukkan kepalanya. Ya, leluhur dari klan Buddha kuno itu luar biasa. Pagoda 8 bagian yang dia kembangkan juga merupakan salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Banyak tuan muda di klan Buddha kuno sudah memiliki rencana untuk mengambil kemampuan ilahi yang tak tertandingi itu kembali. Itu karena ada aturan dalam klan bahwa siapapun yang bisa mendapatkan pagoda 8 divisi akan menjadi patriark berikutnya. Ketika dia berbicara, mata Lingxi berseri-seri dan Luo Li menatap Lingxi, memahami niat yang pertama. Jelas, Lingxi ingin Mu Chen mendapatkan pagoda 8 divisi, dan Mu Chen mungkin bisa menyelamatkan ibunya dari klan Buddha kuno dengan cara lain. Luo Li juga setuju dengan ide ini. Terlalu sulit bagi Mu Chen untuk pergi melalui jalur yang tepat, karena fondasi klan Buddha kuno masih sedikit menakutkan. Memikirkan hal itu, Luo Li juga merenung. Dia awalnya tidak terlalu tertarik untuk menjadi gadis suci dari klan roh kuno. Dalam hal warisan, dia memiliki warisan Luo Shen, dan tubuh surgawi Luo Shen sudah bisa menjadi keuntungan terbesarnya untuk menjadi penguasa surgawi. Tetapi jika dia menjadi gadis suci dari klan roh kuno, maka dia akan mendapat dukungan dari klan kuno yang menakutkan di belakangnya. Jika saatnya tiba ketika hubungan Mu Chen dengan klan Buddha kuno benar-benar hancur, dia mungkin bisa memberinya bantuan. Luo Li mengerti bahwa dukungan klan Dewa Luo tidak dapat memberikan banyak bantuan kepada Mu Chen, dan jika dia benar-benar ingin membantu Mu Chen, maka dia dapat menggunakan klan roh kuno untuk melakukannya. Dia tidak terlalu tertarik dengan klan roh kuno, tapi untuk Mu Chen. Dia bersedia menjadi gadis suci itu. Memikirkan hal itu, dia mengerucutkan bibirnya sambil bertukar pandang dengan Lingxi. Meskipun mereka tidak berbicara, mereka sudah memahami pikiran satu sama lain. Murid Lingxi bersinar dengan rasa syukur. Jika Luo Li melakukan itu, maka dia harus bersaing dengan kandidat gadis suci lainnya di klan roh kuno, yang tidak akan mudah. Luo Li hanya tersenyum tipis sebagai tanggapan. Baginya, Mu Chen bahkan menyinggung kaisar pertempuran surga barat tanpa ragu-ragu. Jadi bagaimana jika dia menghadapi persaingan untuknya? Dalam sekejap itu, mereka berdua telah selesai bertukar niat dan Luo Li tersenyum ke arah Celestial Qian. Senior, mungkin saja saya menjadi kandidat untuk gadis suci, tapi Anda harus menjanjikan sesuatu kepada saya. Oh. Celestial Qian, yang tidak lagi memiliki harapan tiba-tiba menjadi bersemangat dan dia melambaikan tangannya. Tolong katakan. Mengerucutkan bibirnya, Luo Li mengarahkan jarinya ke arah Mu Chen dengan anggun. Saya harap senior dapat mengirim kami berdua ke jurang suci primordial.